Dikisahkan, ada seorang ulama besar bernama Syekh Subakir yang berjasa sangat penting dalam membangun peradaban manusia, dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Kisah Syekh Subakir konon tertulis pada lontar kuno, dan diyakini ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat, atau salah seorang murid dan pengikutnya. Syekh Subakir adalah seorang ulama Persia. Beliau merupakan generasi pertama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Proses Islamisasi di Jawa kabarnya menemui kendala karena masih kuatnya kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kepercayaan kuno. Syekh Subakir datang ke Jawa bersama generasi awal Wali Songo di bawah perintah Sultan Muhammad Al-Fatin di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini memiliki spesialisasi masing-masing. Ada ahli administrasi publik, ahli medis, ahli tumbal, dan lain-lain. 9 penjaga dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan di 3 lokasi, yaitu Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Tertundanya Islamisasi juga disebabkan karena adanya bangsa jin yang menduduki hampir seluruh sudut Pulau Jawa. Dan bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon alias Eyang Semar. Seperti yang diceritakan, jika beliau bertempat tinggal di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Karena Syekh Subakir ahli kebatinan, maka beliau segera melakukan pembersihan dengan cara menanamkan batu hitam sebagai tumbal di puncak Gunung Tidar. Dan inilah asal muasal Gunung Tidar yang disebut sebagai puncak paku di tanah Jawa. Akibat pembersihan yang dipimpin oleh Syekh Subakir, seluruh Pulau Jawa menjadi bergejolak dan kaum jin kepanasan lalu lari ke laut, mengungsi ke kaki gunung, dan sebagian besar jin mati karena tidak mampu melawan panas yang dilakukan pembersihan oleh Syekh Subakir. Selain menyebabkan kelompok jin yang melarikan diri atau mati di tempat kekacauan ini, juga menyebabkan Sabda Palon yang telah bertapa selama hampir 1000 tahun muncul ke bumi sebagai manusia dan bertemu dengan Syekh Subakir. Maka pertarungan pun tak terelakkan. Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, mereka bertarung hingga 40 hari 40 malam. Akan tetapi Sabdo Palon kewalahan menghadapi Syekh Subakir, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Syekh Subakir. Sabdo Palon meminta pada Syekh Subakir agar tidak ada paksaan untuk mengajak ke agama Islam dan tidak merubah tradisi-tradisi yang ada di tanah Jawa ini. Maka kesepakatan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat tersebut akhirnya disepakati, dan itulah cikal bakal menyebarnya ajaran agama Islam di tanah Jawa. Bahkan beberapa ulama banyak yang menyebarkan ajaran Islam dengan kearifan lokal agar tetap menjaga budaya yang telah ada.